emas sentuh level tertinggi baru dan tidak tanggung-tanggung, langsung 2143 di depan mata. Tapi kenapa dia langsung turun dengan sangat singkat? Bahkan kenaikan pun tanpa aba-aba, tanpa adanya gap up. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan, di sini ada beberapa penyebab yang mungkin saja akan menjadi alasan kenapa emas mengalami kenaikan cepat. Dan itu yang akan kita coba kupas untuk hari ini, termasuk outlook untuk sepanjang minggu ini. Economic data untuk minggu ini akan berkisar kepada data pekerjaan dari Amerika. Of course, itu adalah kondisi yang memang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, termasuk Federal Reserve. Kemudian lagi-lagi, Christine Lagarde bersama dengan Andrew Bailey akan memberikan pidato ataupun pernyataan. Dan kali ini sayangnya tidak disertai oleh Powell, karena Powell dan kawan-kawan resmi sudah dalam kondisi blackout period, di mana mereka tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melakukan wawancara sampai at least pengumuman minggu depan. Nah, kemudian data lainnya adalah terkait dengan ISM Service PMI dari Amerika dan juga data Service PMI dari beberapa kawasan lainnya. Dan termasuk yang tak kalah penting adalah inflasi dari China, Jepang, dan juga zona Eropa. Economic calendar untuk hari ini, kita tidak akan melihat data yang terlalu besar dan hanya menyisakan satu saja dari Amerika, yaitu factory orders. Saya rasa ini tidak akan terlalu berdampak besar, tapi kita lihat saja. Kalaupun datanya relatif lebih lemah, berarti itu mengindikasikan pesanan pabrik yang relatif lebih rendah. Dan itu kemungkinan akan korelasinya mirip dengan yang kemarin dirilis dari Jumat, yaitu ISM Manufacturing PMI. Jadi kalau memang datanya lemah, ya of course kita akan dapatkan dolar kembali melemah. Dan itu berarti ada harapan emas kembali naik di level 2100-an. Tapi saya tidak berharap kali ini untuk hit new all-time high lagi, karena secara range area emas untuk bergerak hari ini sudah dimakan habis. 72 poin, tidak tanggung-tanggung cuman dalam sesi Asia, 1 jam pun kurang. Nah, sementara itu dari Eropa, kelihatannya kita akan banyak mendengarkan kalimat-kalimat dari para petinggi ECB. Ini kaitannya dengan apakah mereka masih tetap melanjutkan kenaikan atau tidak. Dan lagi-lagi kondisinya adalah data ekonomi. Comparisonnya, data ekonomi Eropa kemarin relatif dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah. Dan of course, itu berarti kondisinya tidak memungkinkan untuk memaksakan diri mereka melakukan kenaikan suku bunga. Terlebih lagi, minggu lalu pun kita sudah dapatkan inflasi daunnya Eropa yang kecenderungannya relatif lebih rendah atau katakanlah sudah di bawah 3%. Dan itu harusnya menjadi pertanda bagus. Well, at least beberapa yang harus disampaikan oleh para pejabat bank sentral tersebut, yaitu kaitannya dengan kondisi ekonomi. Jadi kita akan compare lagi antara ECB juga dengan Federal Reserve yang akan mengumumkan kebijakannya minggu depan. Nah, kemudian apa yang menjadi pemicu pergerakan market? Ya, ada 3 hal di sini yang saya garis bawahi dari sekian banyak faktor penyebab. Pertama adalah terkait dengan health disease atau penyakit yang ditularkan dari atau menyebabkan gangguan pernapasan. Minggu lalu kita sudah sempat bahas ini. Dan ternyata perkembangan terbarunya adalah Badan Kesehatan Nasional dari China atau otoritas setempat dari China mengatakan bahwa mereka menganjurkan untuk membatasi kegiatan yang berskala besar, terutama di tempat-tempat umum. Hal ini untuk mencegah penularan lebih lanjut. Dan catatannya di sini kali ini ternyata ada senator dari Amerika yang mengatakan travel ban atau larangan bepergian ke China. Dan ini kaitannya dengan penyakit yang ditemukan minggu lalu. Well, apapun itu, saya tidak berharap ini akan meluas seperti pandemi COVID. Tapi mungkin saja kali ini masih dalam hal endemi. Cuman sayangnya, beberapa artikel yang saya sempat baca di website menunjukkan bahwa Inggris pun ternyata menemukan kasus yang serupa. Dan terakhir minggu lalu pun ada beberapa negara yang menunjukkan juga ada kasus temuan serupa. Semoga ini tidak menjadi tanda-tanda pandemi baru, karena kita baru saja keluar lepas dari COVID-19. Nah, kemudian kapal perang atau kapal laut angkatan kemudian kapal angkatan laut dari Amerika kapal laut Amerika mengalami serangan di akhir pekan, termasuk juga 2 kapal komersil yang notabene mengangkut pasokan minyak, teman-teman. Ini saya rasa akan menjadi faktor geopolitik, tapi ya nanti kita akan coba lihat apakah ini salah satu penggerak ataupun penyebab kenapa emas mengalami kenaikan. Saya rasa ada beberapa alasan, mungkin ini bukan menjadi penyebabnya. Tapi kemudian yang harus garis bawahi di sini adalah kita tidak mendapatkan kenaikan ataupun eskalasi geopolitik dari Israel ataupun Hamas. Walaupun kabar terbaru menyebutkan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa mereka masih tetap akan melakukan serangan tersebut sampai Hamas betul-betul
hilang dari permukaan bumi. Agak diragukan, tapi kita lihat saja untuk perkembangan selanjutnya. Dan terakhir adalah terkait dengan pernyataan Powell yang ternyata diabaikan oleh pasar di hari Jumat yang lalu karena dinilai tidak ada apa-apanya atau tidak terlalu mengejutkan. Karena sehari sebelumnya kita sudah mendapatkan kurang lebih pernyataan yang relatif sama dari Mary Daly dan juga John Williams. Nah, pernyataan hal tersebut adalah terkait dengan kebijakan yang berulang-ulang ditegaskan akan bergantung kepada data ekonomi. Walaupun lagi-lagi memang Federal Reserve di sini fungsinya adalah meyakinkan pasar bahwa inflasinya memang belum selesai atau dengan kata lain belum mencapai target yang memuaskan bagi mereka, yaitu 2%. Nah, kondisi ini mengakibatkan Fed sendiri masih tetap terbuka dengan kenaikan suku bunga kalau diperlukan. Garis bawahi adalah kalau diperlukan. Artinya, selama tidak diperlukan, buat apa mereka melakukan kenaikan suku bunga? Nah, oleh karena itu, market justru melihat peluangnya semakin agresif. Untuk kali ini, mereka melihat peluang untuk pemangkasan suku bunga di tahun 2024 jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Yang sebelumnya kurang lebih September, bergerak ke Juli, bergerak ke bulan Mei, lalu kemudian terakhir mereka memperkirakan lebih besar adalah peluang pertama kali pemangkasan di bulan Maret. Itulah kenapa emas di hari Jumat rebound dan ditutup dengan level 2071. Nyaris mendekati level all-time high kala itu tuh 2079. Tapi pagi ini kita sudah mendapatkan high baru atau all-time high baru, yaitu di 2140-an. Dan apakah kita akan dapatkan inilah pola pembalikan? Mungkin belum, tapi kita akan lihat dari sisi technicalnya nanti. Nah, kemudian inilah yang menjadi faktor pemicu. Kalau kita urutkan dari ketiganya, yang pertama adalah terkait dengan gangguan atau kasus gangguan kesehatan di China yang diperkirakan akan menjadi pandemi, semoga saja tidak. Sampai saat ini masih dianggap sebagai endemi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan serangan terhadap kapal laut Amerika. Dan juga yang ketiga adalah terkait dengan pernyataan Powell, atau dalam hal ini adalah ekspektasi suku bunga. Jadi dari ketiganya, kalau kita uraikan satu persatu, saya rasa akan sangat sulit untuk mengartikan bahwa efek dari kenaikan emas dikarenakan gangguan kesehatan lalu kemudian memunculkan pandemi global. Kita belum ke tahapan itu, karena ingat, di tahun 2021, awal pengumuman pandemi itu dilakukan oleh WHO, World Health Organization. Sampai saat ini kita belum mendapatkan pengumuman tersebut, dan yang baru mengatakan untuk melarang atau membatasi kegiatan itu adalah media lokal, atau dalam hal ini adalah hal yang bisa dibilang pihak berwenang dari China. Nah, jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini akan mengganggu kepada tingkat permintaan safe haven atau menyebabkan meningkatnya permintaan safe haven. Jadi kita coret di situ, dan efek yang lebih berasa adalah kepada pasar ekuitas Hong Kong ataupun China. Dan seperti yang Anda lihat, pagi ini kita menekan Hang Seng terjun bebas di bawah level 17.000. Saya rasa itu yang jadi pemicu yang lebih jelas dari apa yang diumumkan barusan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan geopolitik. Saya tidak melihat pertanda atau apapun terkait dengan eskalasi yang meningkat dari geopolitik. Anda melihatnya? Saya tidak. Salah satu cirinya adalah di pagi hari kita tidak mendapatkan gap up apapun di emas terutama. Kalau Anda mencurigai kenaikan, Anda bisa cek di situ, kenaikannya relatif normal walaupun sangat cepat, tapi tidak diawali dengan gap up. So, dismiss. Kita cancel. Apa yang menyebabkan emas naik bukan karena geopolitik, karena sama sekali tidak terlihat bukti tersebut. Dan yang terpenting lagi, dolar pun tidak bergerak naik, teman-teman. Jadi ini yang membuat saya yakin bukan karena faktor geopolitik. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan pernyataan Powell dan juga ekspektasi pemangkasan suku bunga. Saya rasa ini yang paling tepat karena dalam 2 minggu terakhir kita mendapatkan data-data tersebut relatif lebih lemah, sehingga market juga cenderung mengharapkan adanya kemungkinan berhentinya siklus kenaikan suku bunga plus kemungkinan pemangkasan suku bunga yang lebih cepat. Dan itulah yang menjadi faktor penyebab. Jadi safe haven atau bukan, safe haven tidak dikaitkan dengan permintaan emas yang saat ini terjadi, karena kenaikan tidak disertai oleh kenaikan US dollar dan juga tidak disertai oleh kenaikan pasar obligasi. Yes, tidak sama sekali. Bahkan US Treasury walaupun turun masih tetap normal, tidak ada penurunan. Dan yang kita lihat pagi ini adalah kenaikan secara teknis. Nah, kemudian itu berarti mengarah kepada faktor data ekonomi, termasuk juga CME Fed Watch Tools, dan inilah yang paling menarik. CME Fed Watch Tools menunjukkan perkiraan pemangkasan suku bunga sebesar 60%, sekarang sudah turun di 53,7% untuk bulan Maret. Kenapa ini menjadi penting? Mengingat kepentingan berikutnya adalah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed setelah mereka selesaikan kenaikan siklus suku bunga atau siklus kenaikan suku bunga. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, probability yang sedang atau yang sudah terjadi sepanjang kurang lebih 3 bulan terakhir, kita melihat
Potensi pemangkasan yang semula diperkirakan lebih kecil di bulan Maret, tidak ada terjadi pemangkasan, ternyata makin kesini mereka mulai memperkirakan lagi pemangkasan tersebut makin nyata. Dan kalaupun itu terjadi, maka itulah yang akan membuat euforia market. Terkait dengan hal tersebut, berarti pasar saham rally akhir tahun saya rasa cukup wajar kalau misalkan dengan catatan suku bunga bulan Desember ditahan dan juga suku bunga di tahun 2024 memberikan atau diberikan proyeksi untuk terkait pemangkasan suku bunga. Well, kunci utamanya adalah dot plot dan itu yang baru akan kita dengarkan minggu depan. Tapi sebelum itu, berarti kita harus tahu bahwa minggu ini semua akan tertuju kepada beberapa data ekonomi yang salah satunya adalah data pekerjaan. Non-farm payroll. Dan bukan hanya non-farm payroll teman-teman. Jadi di dalam jobs data itu ada non-farm payroll, ada kemudian unemployment rate dan juga terkait dengan tingkat upah. Perhatikan 3 komponen tersebut dan diawali dengan data ADP di hari Rabu. Kemudian kita juga akan lihat dari inflasi Jepang dan inflasi China dan juga zona Eropa tentunya untuk memperkirakan apakah ECB akan tetap melakukan kenaikan suku bunga atau bahkan mungkin China yang akan segera meluncurkan paket stimulus terbaru. Ini kaitannya dengan pasar ekuitas yang relatif terjebak dalam pola penurunan. Nah, terakhir tentunya apa yang disampaikan oleh Bailey ataupun Lagarde, walaupun saya agak sanksi kedua personal ini akan lebih memberikan trigger kepada market. Jadi saya rasa mungkin 40% bobotnya dibandingkan dengan dua data tadi, inflasi dan jobs data dari Amerika. So, hati-hati, semua masih sangat memungkinkan, tapi saya rasa masih sangat wajar untuk koreksi terlebih dulu. Dan berapa besar dan apa dampaknya untuk berikutnya, kita akan ketemu di live streaming sore nanti untuk membahas potensi berikutnya dari pergerakan emas.